nun mati bertemu dengan huruf ro. Seandainya tidak bertasydid pun tetap harus melebur ya. Jadi harus ada artinya disambungkan huruf ro atau huruf lamnya ya. Jadi mir rabbikum. Baik, selanjutnya ya, sekarang huruf iklab ya yang ketiga. Yang pertama tadi izhar, yang kedua idgham terbagi dua, idgham bi gunnah, kemudian idgham bila gunnah ya. Kemudian yang ketiga adalah huruf iklab. Huruf iklab adalah cuma satu huruf ya. Satu huruf adalah huruf ba. Huruf ba. Iklab ini juga nanti kita bahas ya cara membaca bagaimana. Ada 3 kategori atau 3 macam ya cara membaca huruf iklab ya. Huruf iklab ini ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Contohnya misalnya mim ba'di. Jadi nun mati bertemu dengan huruf ba. Bukan min ba'di. Mim ba'di. Iklab ini bagaimana kita menyebutkan huruf mim di situ? Kita gunnahkan mim ba'di menjadi 2-3 harokat. Kemudian cara membaca huruf iklab itu ada 3 macam ya. Para ulama telah menyusun atau mungkin ikhtilaf di kalangan ulama ya. Jadi dalam unsur iklab ini kita masukkan huruf mim. Huruf mim kita masukkan di situ, kemudian ada bigunnatin atau dengungkan 2-3 harokat. Kemudian ada ikhfa'nya di situ ya, ada ikhfa'nya ya. Nah, kita praktekkan coba gini misalnya contoh ya. Cara membaca iklab yang pertama adalah ya imtibaq ya, atau menempelkan kedua bibir disertai dengan penekanan. Ya, contoh misalnya ya, mim ba'di. Kita tempelkan dan kita tekan. Mim ba'di. Kemudian yang kedua, infiraj. Infiraj ini tidak menempelkan. Jadi, tidak menempelkan 2 buah bibir. Jadi, kita ucapkan begini. Contoh misalnya ya. Mim ba'di. Ya, tidak menempel ya. Jadi, ada cara baca dari iklab itu seperti itu ya. Yang ketiga adalah salamut. Ya, salamut adalah menempelkan bibir tanpa penekanan. Tanpa penekanan. Contoh misalnya mim ba'di. Jadi ada 3 cara membaca huruf iklab. Yang pertama imtibaq, artinya menekan, menempelkan 2 buah bibir dengan penekanan. Kemudian infiraj, tidak menempelkan 2 buah bibir. Yang ketiga adalah salamut, ya, atau menempelkan bibir tanpa penekanan. Kemudian terakhirlah huruf hukum tanwin dan nun mati ya adalah ikhfa. Ikhfa ini bagaimana? Ikhfa ini ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan sisa daripada izhar, daripada idgham, daripada iklab. Ada 15 huruf ya, 15 huruf ya. Jadi 28 huruf hijaiyah dikurangi 13 jadi 15 huruf ya. Jadi ada 15 huruf ikhfa ya. Ikhfa itu seperti apa ya? Jadi ikhfa adalah cara membaca dengan samar dan dengung. Ada samar dan dengung ya, panjangnya 2 sampai 3 harokat. Nah, cara membaca ikhfa ini ada juga pembagiannya ya, pembagian huruf ikhfa ya. Ada ikhfa yang pertama adalah aqrab atau a'la ya. Aqrab atau a'la berarti dekat ya, dekat ya. Contoh hurufnya adalah huruf ta, da, po. Termasuk huruf ujung lidah. Ujung lidah bertemu dengan tempat tumbuhnya gigi seri atas ya. Ta, da, po. Bagaimana cara membacanya ya? Karena dekat dengan huruf nun mati, maka dengung yang sedikit tapi samar dibesarkan ya. Contoh misalnya ya. Contoh huruf ta, kuntum ya. Dengungnya tidak banyak tapi samarnya didominankan. Jadi kuntum
Ya, bukan kuntum. Bukan kuntum tapi kuntum. Kemudian huruf da anda, andada, andada. Jadi dia dengungnya diperkecil, kemudian samarnya didominankan seperti itu ya. Jadi lebih besar daripada samarnya dibandingkan dengan dengungnya. Kemudian to miltin. Jadi itu adalah kategori ikhfa dengan definisi akrob ya atau a'la ya. Atau dekat. Kemudian ada lagi ikhfa dengan definisi ab'ad atau adna. Adalah kategorinya bagaimana ikhfa itu ya. Ikhfa itu adalah kita menyebutkan dengan dengung yang dominan ya dibandingkan dengan samarnya. Hurufnya huruf qaf dan huruf ka ya, yaitu huruf pangkal lidah ya. Huruf qaf dan huruf ka. Ka ya. Contoh misalnya min qablik. Min bukan tapi min qablik. Jadi ikhfa-nya juga harus bagaimana kita dekatkan dengungnya atau besarkan dengungnya dibandingkan samarnya ya. Min qablik. Kemudian huruf K contohnya wa man kana. Terakhir adalah ikhfa dengan kategori ausat atau sedang. Ya, kita baca dengung biasa misalnya min syai. Jadi antara dengung dengan samar adalah seimbang seperti itu ya. Alhamdulillah ya, kita sudah menyelesaikan ya pembahasan tentang hukum tanwin dan nun mati ya. Insyaallah bermanfaat buat kita semua ya. Semoga Allah memudahkan niat kita untuk bagaimana kita memperbaiki bacaan-bacaan tilawah kita ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.